Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik-baik ya, dan dapat dengan mudah menerima materi hari ini. Oke? Nah, hari ini kita akan membahas atau belajar mengenai sudut istimewa pada trigonometri. Kenapa sih ya disebutnya sudut istimewa? Nah, kan di satu lingkaran panas itu kan ada 0 sampai 36 derajat kan ya, 360 derajat maksudnya. Nah, ada beberapa di antara 0 sampai 360 derajat itu yang disebut dengan sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini diantaranya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Kenapa sih disebut sudut istimewa? Nah, karena si 0, 30, 45, 60, 90 itu bisa langsung dihitung dengan perhitungan sederhana dari bentuk perbandingan segitiga siku-siku. Karena berkaitan dengan segitiga siku-siku, maka nggak jauh-jauh tuh dari teorema Pythagoras gitu ya. Jadi nanti kita menggunakan perbandingan di segitiga siku-siku gitu. Nah, untuk yang pertama nih, di sini ada sebuah persegi kan ya. Sebuah persegi, ingat kalau persegi itu kan semua sisinya sama. Nah, ketika persegi ini dipotong diagonalnya, maka karena dia memiliki besar sisi yang sama seluruhnya, maka kan berarti setiap sudutnya ini kan 90, kan? Karena dipotong masing-masing setengah, maka masing-masing di sini adalah, kan di sini tadinya 90, di sini juga 90 karena dipotong setengahnya, jadi masing-masing 45. Berarti di sini juga 45, di sini juga 45, di sini 45 gitu, ya kan? Nah, maka di sini misal kita ambil perbandingan sederhana adalah 1 sama 1 nih sisinya. Nah, kan sebelumnya kita belum tahu nih berapa panjang AB-nya. Nah, cek AB itu adalah sisi miring. Maka kita dapat akar 2 ini dari teorema Pythagoras, yaitu AB sama dengan akar 1/2 ditambah 1/2. Ingat, kalau mau cari sisi miring berarti harus dijumlah kedua sisi yang lainnya, gitu ya. Maka 1/1 tambah 1 jadinya akar 2. Jadi akar 2 ini diambil dari teorema Pythagoras. Nah, karena si akar 2-nya sudah kita dapat, maka dari sini, dari akar 45 ini, sudut 45 ini, kita bisa ke perbandingan trigonometri gitu. Misal, sin alfa. Sin itu kan berarti depan miring ya kan, sin demi. Depannya berapa? Depannya itu adalah 1. 1 per miringnya berapa? Akar 2. Nah, ini kalau dirasionalkan berarti jadinya setengah akar 2 gitu. Begitu juga cos alfa, berarti cos sami sama juga 1/2. Samping miring kan ya, sampingnya itu adalah 1, miringnya akar 2. Kalau dirasionalkan sama-sama jadinya setengah akar 2. Kalau tannya kan tan desa, depan samping, depannya berapa? 1, sampingnya berapa? 1, maka jadinya 1. Jadi kalau yang untuk sudut 45, sinnya setengah akar 2, cosnya juga setengah akar 2, kemudian tannya adalah 1. Coba cek di sini. Nah, ini dibuat tabel seperti ini supaya mudah untuk mengingatnya gitu ya. Ini dia sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, dan tan alfa adalah tan 45 adalah 1 gitu. Oke, untuk yang 30 dan 60 derajat ini kita ambil dari perbandingan di segitiga sama sisi. Kalau di segitiga sama sisi, misalnya nih dari A ke ini nih, titik ini, kita ambil adalah 2 ya. Berarti karena sama sisi kan berarti semua sisinya sama gitu ya. Nah, kita belah nih jadi 2 sama besar. Nah, gitu. Karena kalau misalnya segitiga sama sisi itu berarti kan semua sudutnya itu 60 ya kan? Ini juga 60 nih seharusnya nih. Ini 60, ini 60. Karena dibagi 2, maka masing-masing jadinya 30 derajat, 30 derajat. Jadi kalau misalnya diambil salah satu bagiannya, jadinya seperti ini. Ini 60, ini siku-siku 90, ini 30. Jadi kalau misalnya mau dilihat dari sudut sin cos tan 60, berarti lihatnya dari sini. Nah, di sini berarti kan kalau misalnya dari sini ke sini adalah 2, maka kalau dibelah 2 ini kan berarti masing-masing 1 ya kan? Berarti di sini kita punya 1 nih. Kemudian di sini 2 gitu. Nah, ini perbandingan 2 ini kita misalkan berapapun ya. Karena kita mau ambil yang paling sederhananya, maka kita ambil 2 gitu. Kemudian
sisi depannya kalau bisa kita lihat dari si 60 kan belum ada, maka ini kalau kita cari menggunakan teorema Pythagoras, maka jadinya 1 pangkat 2. Salah. Karena di sini miringnya sudah ada 2, maka dikurang jadinya 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. Jadinya 4 dikurangi 1 akar 3. Jadi akar 3 itu asal-usulnya dari teorema Pythagoras gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cari sin yang 30 nih. 60 dulu ya. Kalau misalnya kita mau lihat yang 60 nih, berarti kan kita lihatnya dari sini, ya kan? Dari sini, ini 2, ini akar 3, ini 1, ya kan? Nah, depannya siapa? Depannya akar 3, sampingnya siapa? 1, miringnya siapa? 2. Oke, sin demi depan miring. Depan akar 3, miringnya berapa? 2, gitu. Ini sama aja, akar 3 per 2 itu sama aja 1 per 2 akar 3, boleh. Cos alfa kalau dari ini 60 berarti cos sami sampingnya 1, miringnya adalah 2, miringnya 2, betul kan, miringnya 2 gitu, jadi setengah. Oke, kemudian kalau tan alfa berarti tan desa depan samping. Kalau lihat dari sudut 60 berarti samping tan desa depan samping akar 3 per 1, maka tan alfanya kalau ketika di 60 derajat adalah akar 3 gitu. Maka di sini deh nih, jadinya sin alfanya kalau 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian kalau cos adalah setengah, kalau tan adalah akar 3. Gimana kalau misalnya kalau kita lihat dari yang 30 derajat, berarti kan di sini nih. Nah, berarti ini tetap 2 akar 3 1. Berarti di sini yang depannya siapa? Yang depannya itu adalah 1. Ini 2 tetap miring, si akar 3 itu samping gitu ya. Berarti kalau mau cari sin demi depan miring, depannya 1, miringnya 2. Jadi kalau sin 30 adalah setengah. Kemudian cos alfa, cos 30. Cos sami, sampingnya akar 3, miringnya 2, atau bisa ditulis juga setengah akar 3 gitu. Berarti cos 30 berapa? Setengah akar 3. Kemudian tan alfa sama dengan tan desa, depan samping, depannya 1, sampingnya akar 3, atau 1 per 3 akar 3 kalau dirasionalkan gitu ya. Jadi tan 30 adalah setengah akar 3 gitu deh. Jadi dari ini semua kalau misalnya kita masukin ke tabel bentuknya seperti ini gitu. Oke, jadi begitulah kenapa sih mereka ini disebutnya dengan sudut istimewa. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Oke, untuk contoh soalnya, di sini nanti kita akan gantiin aja setiap nilai. Misalnya di sini sin 30, lihat di sini di tabelnya berapa gitu ya. Nah, ini untuk di kuadran 1 yang 0 sampai 90 derajat, nilai sin, kosan, juga kosekan, sekan, dan kotangan diusahakan dihafalkan ya. Karena kalau misalnya ujiannya nggak di rumah, of course kalau misalnya di sekolah harus hafal di tabel ini, dan sedangkan tidak boleh untuk lihat ke tabel kalau lagi ujian. Oke, untuk nomor 1 kita lihat sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah atau 1 per 2 ditambah cos 30 berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, ini bisa dihitung lagi nggak? Tidak bisa, karena di sini hanya setengah, di sini setengah akar 3. Kalau misalnya di sini punya akar 3, baru boleh setengahnya ditambah setengah ya. Jadi kalau misalnya ini kan sukunnya berbeda, yang 1,5, yang 1,5 akar 3. Jadi nggak boleh jadi nggak bisa dijumlahin. Jadi selesai sampai di sini, tapi bisa kita buat ke bentuk lebih sederhana. Nah, sekarang dicek nih. Di sini kan sama-sama punya setengah ya. Karena sama-sama punya setengah, maka setengahnya kita taruh di depan. Sekarang, gini, setengah dikali berapa supaya jadi setengah? 1, ya kan ya? Setengah dikali 1, setengah. Sekarang ditambah, nah, karena setengah yang ini udah ada di depan, maka sisanya tinggal berapa nih? Tinggal si 3. Nah, ini kalau misalnya dikaliin lagi ke sini, hasilnya setengah akar 3 juga. Setengah dikali akar 3, ya setengah akar 3. Jadi,
bentuk ini dan bentuk ini itu sebenarnya sama, cuma yang ini dibuat ke bentuk sederhananya gitu ya, di bentuk faktornya juga. Terus yang nomor 2, tan 60 berapa? Tan 60 itu adalah akar 3 dikurang 2 dikali cos 30 berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3 dikurang tan kuadrat 30. Tan 30 dulu, lihat nih berapa. Tan 30 itu 1/3 akar 3 dikuadratkan. Oke, sekarang nah ini tulis lagi. Nah, sekarang ini berarti 2 dikali 1. 2 dikali 1 2. 2 dibagi 2 1 habis ya, berarti tinggal akar 3. Ini atau bisa dicoret gini. Berarti sisanya tinggal akar 3 dikurang. Nah, kalau misalnya dikuadratkan berarti semua yang ada di dalam kurung ini dikuadratkan. 1 pangkat 2 1. 3 pangkat 2 per 9. Akar 3 dikali akar 3 akar 9 kan ya. Akar 9 itu adalah 3. Maka langsung aja nih 3 gitu. Nah, ini 3 dikurangi akar 3 dikurangi akar 3 ya habis. Berarti sisanya tinggal ini. Negatif 1 dikali 3. 1 kali 3 itu 3 per 9. Kita bentuk ubah ke bentuk sederhana. Ya, bisa sama-sama dibagi berapa? Bisa sama-sama dibagi 3. Maka jadinya negatif 1 per 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Begitu. Oke? Bisa ya? Oke, untuk nomor 3 berarti kita tulis 3 dikali cos 60 berapa? Cos 60 itu adalah setengah. Tulis di sini, diganti cos 60-nya setengah. Dikurangi 1 ya. Ini berarti nanti 3 dikali setengah. 3 dikali setengah berarti 3-nya dikali 1. 3 per 2 dikurangi 1. Nah, 1 ini sama aja 1 per 1 ya. Atau kalau misalnya nanti si satunya ini angka lain, misal 2. Nah, itu kalau 2 berarti 2 per 1 gitu ya. Nah, ingat, untuk pecahan yang operasi penjumlahan dan pengurangan, maka si penyebutnya harus sama. Sedangkan si satu ini nggak punya penyebut kan. Nah, ingat lagi nih, kita buat ke 1 per 1. Karena 1 per 1 atau 1 bagi 1 ya tetap nilainya tetap 1 ya kan ya. Nah, karena di sini penyebutnya 2, maka si 1 ini kita buat ke 2 penyebutnya gitu. 2. Karena ini tidak berubah, berarti 3-nya tetap ditulis ulang. Nah, sekarang ini nih. 2 dibagi 1 2. 2 dikali 1 2 gitu. Jadi kalau misalnya 2 dibagi 2 kan tetap sama aja 1 ya kan ya. Jadi 2 per 2 itu nilainya sama dengan 1. Jadi si 1 ini kita modifikasi supaya penyebutnya sama dengan ini gitu. Sama dengan, baru deh kalau penyebutnya udah sama, baru kita kurangin 3 dikurangi 2. 1 per, ini tetap tulis ulang. Oke, contoh soal nomor 4. Sama dengan kita ganti semuanya ya. Kita ganti dulu, sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Maka setengah akar 2. Karena ada kuadratnya ya, berarti di sini kuadrat. Per cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Dikurang sin 90 adalah 1. Per cos 30 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dikuadratkan. Ditambah tan 60. Tan 60 itu adalah akar 3. Akar 3 di sini ada kuadratnya, maka dikuadratkan. Sama dengan nah, masing-masing yang ada kuadratnya kita hitung dulu nih. Kalau ada kuadratnya berarti yang ada di dalam kurung ini semuanya dipangkatin 2. 1 kali 1 1. 2 kali 2 4. Akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 dikali akar 2 kan sama dengan akar 4 nih. Ya kan? Akar 4 berapa? 2. Jadi kalau misalnya punya akarnya nih sama angkanya, maka nanti hasilnya ya angka itu juga nih, angka yang ada di dalamnya itu. Jadi langsung aja kita tulisnya 2 gitu ya. Jadi di sini kita tulis 2 dibagi sama 1. Ini sama dengannya ada di tengah-tengah sini. Dikurang 1 per 1 pangkat 2 1. 2 pangkat 2 4. Akar 3 kali akar 3 akar 9 ya kan. Akar 9 adalah 3. Ditambah akar 3 dikali akar 3 akar 9. Akar 9 adalah 3. Oke. Maka di sini jadinya 1 kali 2
2 kan, jadinya 2/4 nih. 2/4 dibagi 1, ya terus aja 2/4 dikurang. Nah ini jadinya 1 kali 3, 3/4 ditambah sama 3. Nah ini bentuk ini kita ubah nih. Jadi ini kan sama aja 1 dibagi 3/4 ya. Nah karena pembagian kita ubah ke bentuk perkalian, jadinya 1 dikali. Nah ketika dikali maka jadinya 4/3 gitu. Jadi 1 kali 4, 4/3. Jadi bisa kita tulisnya adalah, kita bisa nulisnya jadinya 2/4 dikurangi 4/3 ditambah 3 gitu ya. Nah ini sekarang ini kan tinggal penjumlahan atau pengurangan pecahan. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan maka penyebutnya harus sama. Nah 3 ini nih sama aja 3/1 gitu. Ini kan masih beda nih semuanya nih. Karena penyebutnya masih beda maka kita harus samakan nih. Angka berapa yang bisa dibagi 4, yang bisa dibagi 3, yang bisa dibagi 1. Oke, kita ketemu angka 12 ya kan. Kelipatannya 4, 3 sama 1 gitu. 12 ditambah 12. Maka kita hitung deh nih, 12 bagi 4, 3, 3 kali 2, 6. 12 bagi 3, 4, 4 kali 4, 16. 12 bagi 1 kali 3, 36. Gitu ya. Kemudian baru deh kita hitung. 6 dikurangi 16, negatif 10 kan? Negatif 10 ditambah 36 adalah 26. Di bawahnya 12. Oke. Kalau kita sederhanakan berarti sama-sama dibagi 2. Dibagi 2, 13. Dibagi 2, 6. Kalau kita buat ke pecahan campuran berarti 13 bagi 6 dapatnya berapa? 2. Sisanya berapa? Kan 2 dikali 6, 12. Berarti 13 dikurangi 2. Sisanya 1/6. Oke? Bisa ya? Oke, nomor 5 kita ganti dulu. T60 adalah setengah akar 3. Kemudian sin 45 adalah setengah akar 2. Dikali cos 60 adalah setengah. Tan 45 adalah 1. Dikali tan 60 adalah akar 3. Cos 45 adalah setengah akar 2. Oke. Kalau operasi perkalian itu boleh dicek atas bawah ada yang sama atau enggak. Kalau ada yang sama boleh langsung dicoret. Kalau misalnya tadi di operasi pengurangan atau penjumlahan nggak boleh main dicoret ya, karena beda ininya artinya. Jadi kalau misalnya di operasi penjumlahan pengurangan harus disamain dulu penyebutnya. Kalau misalnya di operasi perkalian boleh dicek dulu atas bawah ada yang sama nggak. Ini deretan atas ini ya, deretan bawah yang ini. Oke. Nah sekarang kita cek atas bawah ada yang sama nggak. Ada nih, ini setengah bisa langsung dicoret. Setengah yang ini sama ini boleh langsung dicoret. Nah ada lagi nggak yang sama? Nggak ada kan? Karena udah nggak ada berarti yang atas seluruhnya kita kaliin. Berarti akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9. Per yang bawah seluruhnya kita kaliin. Akar 2 dikali akar 2 akar 4. Berarti sama dengan akar 9 adalah 3. Akar 4 adalah 2. Kita boleh ubah ke bentuk pecahan campuran. Berarti 3 dibagi 2 dapatnya 1. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1/2. Oke? Begitu ya. Bisa kan? Oke. Semoga belajar hari ini dapat dengan mudah dipahami. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Sampai jumpa di pembahasan atau materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.